Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang menciptakan semua, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di kedalaman lautan maupun di dasar lautan. Qanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali menjadi seorang muslimun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara dalam hal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti hanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengikuti perintah dan larangan makhluk apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, la ta'ata fi makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun itu. Apakah dia bergelar sebagai ulama, kiai, haji, syekh, ataupun kepada presiden sekalipun, ketika memang perintahnya adalah perintah yang bermuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panifidina azani Allah wa iyyakum. Bab itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu mengenai siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka mereka berarti telah mempertuhankan para ulama dan umara tersebut. Artinya, keharaman dan kehalalan sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Bahwasanya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya itu adalah mustabihat atau subhat atau yang samar-samar gitu. Faman waqa'a fi subuhati, barang siapa yang berada di dalam perkara subhat, maka faqad waqa'a fil haram, dia sebentar lagi masuk ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang yang menggembalakan kambing, menggembalakan penggembalaannya di pinggir tebing gitu kan. Maka kalau dia enggak kemudian mawas diri, dia akan ke cebur. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang menjauhi yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Tetapi ada di antara manusia yang kemudian mentaati orang lain, makhluk yang lain, hanya karena gelar yang ditakjubi, atau titel yang ditakuti, atau jabatan yang dikhawatirkan dia akan kemudian celaka, maka dia mentaati makhluk-makhluk itu. Maka perintah dan larangan yang kemudian tidak bersesuaian dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya tidak boleh ditaati siapapun yang memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita sebagai orang muslim tahu bahwasannya perintah yang pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Namun ketika orang tua yang perintahnya itu harus kita ikuti setelah perintah Allah dan Rasulnya, kemudian memerintahkan pada perkara-perkara yang haram, dalam hal ini yaitu kemusyrikan, mengajak pada kekafiran, maka kita diperintahkan untuk menolaknya. Tapi bukan berarti setelah menolak kita memusuhinya. Kita tolak dengan baik-baik agar kemudian dia tersadar bahwasanya itu salah, lalu kita pergauli dengan baik agar kita bisa meluluhkan hatinya menjadi orang yang berubah dari pemahaman yang salah menuju yang benar. Jadi menolak juga ada etikanya. Maka pada malam hari ini kita akan memahami bagaimana hukum tentang orang-orang yang justru mengikuti perintah yang
haram harusnya dihalalkan tapi kok diikuti, yang harusnya halal diharamkan kok malah diikuti. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Ya, kita dihujani air berhari-hari aja mungkin kita takut banjir. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, aku khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala menghujani kalian dengan bebatuan dari langit. Aku mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kapan itu? Ketika aku mengatakan tentang sesuatu hal, ini loh sabda Nabi SAW begini. Lalu datang di antara kalian yang menentang sabda Nabi SAW dengan mengatakan, Abu Bakar atau Umar mengatakan kayak gini. Gitu. Di mana perkataan Abu Bakar dan Umar itu nggak sesuai dengan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, Ibnu Abbas ingin mengingatkan para sahabat waktu itu bahwasannya hatta perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang merupakan dua makhluk yang mulia setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolong langit pada zaman itu pun perkataannya boleh ditolak selama bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita akan faham bahwasannya perkataan Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada siapapun, bahkan daripada Abu Bakar dan Umar sekalipun. Ibnu Abbas mengingatkan, sekiranya engkau meninggalkan perkataan Nabi Muhammad SAW, kemudian mengutamakan perkataan selain dia, selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku khawatir Allah akan menghujani kalian dengan bebatuan dari langit. Ibnu Abbas ini adalah orang yang dikenal mapan ilmu agamanya, ulamanya, para sahabat, sehingga perkataan ini tidak diucapkan kecuali dengan dasar ilmu yang sangat kuat dan sangat kokoh. Maka pertanyaannya, kalau Ibnu Abbas saja ngomong, hati-hati loh, Allah akan hujani kamu dengan hujan batu dari langit ketika kamu menentang perkataan Nabi dengan membandingkan dengan perkataan Umar dan Abu Bakar, maka pertanyaannya, kalau kemudian perkataan Nabi kita campakkan, kita dahulukan perkataan ulama kita, kiai kita, guru kita, maka bagaimana nasibnya? Tentu kita akan paham guru kita nggak lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Gak ada manusia yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar kecuali Rasulullah SAW. Gak ada. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Maka kita akan berpikir lebih dalam lagi gitu kan. Wah, ini kan yang ngajarin Habib saya gitu kan. Habib siapa itu Habib? Habib kan keturunan Nabi. Oke, keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang baik, pemahamannya harus sesuai dengan Nabi. Kalau Nabi SAW memerintahkan menghancurkan kuburan, kok dia malah membangun kuburan? Maka kita harus memilih mana yang harus kita ikuti, yaitu perintah Nabi SAW. Bukan kemudian justru kita memilih orang selain Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar dan Umar sekalipun itu kemudian gak lebih berhak diikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita pahami. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang sanad hadis dan kesohihan suatu hadis, tapi mereka justru menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa siksa yang pedih. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Sufyan Ats-Tsauri ini juga seorang ulamanya tabi'in pada waktu itu dengan ilmu yang sangat banyak. Tapi kemudian Imam Ahmad membantah orang-orang yang mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri ketika jelas-jelas pendapat Sufyan Ats-Tsauri bertentangan dengan hadis yang sahih. Apakah ada ulama yang bertentangan pendapatnya dengan hadis yang sahih? Sangat mungkin. Kapan? Ketika mungkin hadis itu belum sampai kepada beliau. Ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri sudah hidup, kemudian ilmunya sudah ada, pemahamannya sudah ada, lalu wafat, lalu datanglah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan hadis yang diketahuinya sahih dengan sanad yang baik, statusnya sahih. Lalu orang datang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri berkata begini dan begitu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku takut kalau itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan fitnah atau menimpakan adab yang pedih.
Wanifidin azan ya Allah wa iyyakum. Apakah fitnah di sini? Fitnah di sini yaitu fitnah syirik. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa itu namanya? Al fitnatu asyad akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah di situ maksudnya adalah kesyirikan. Dosa fitnah, dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa membunuh. Maka ketika dikatakan pada ayat ini bahwasanya hati-hati, bahwasanya kalian yang menyelisih perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya, maka hati-hati kamu akan ditimpa fitnah, yaitu fitnah apa? Fitnah kesyirikan. Kapan? Ketika engkau meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, kamu ikuti pendapat selain Allah dan Rasulnya. Atau kamu nanti kalau kemudian nggak bertobat, dibawa mati, akan tertimpa adab yang sangat pedih. Maka bisa jadi dia menolak sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi di dalam hatinya suatu kesesatan sehingga celakalah orang yang menolak tersebut. Maka diriwayatkan dari Adi bin Hatim, jadi dulu ada sahabat namanya Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hatim ini dulu adalah seorang Nasoro, gitu kan, bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Nasoro itu menjadikan orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Adi bin Hatim mendengar firman ini, maka dia berkata, maka aku berkata kepada beliau SAW, sungguh kami nggak pernah menyembah mereka. Jadi Adi bin Hatim ini sebagai mantan Nasoro ini memprotes. Ya Rasul, kok firmannya Allah seperti itu? Wong kami itu nggak pernah nyembah pendeta. Kami nggak pernah menyembah ahli-ahli pemuka agama, kami nggak pernah. Gitu. Jadi kan ada sarjana agama, tapi bukan pendeta, gitu kan. Ada orang yang memang lulusan dari sekolah agama dan memang profesinya sebagai pendeta. Firman Allah mengatakan orang-orang Nasoro itu mengambil pemuka-pemuka agama dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Adi bin Hatim protes, kami nggak pernah nyembah pendeta, nggak pernah kami berdoa meminta sesuatu kepada pendeta, nggak pernah kami melakukan rukuk sujud kepada pendeta. Maka beliau SAW bersabda, Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah. Bukankah wahai Adi bin Hatim, itu teman-temanmu dulu yaitu orang-orang Nasoro itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya. Jadi si pendeta ini tahu ini halal, lalu diharamkan, dan kamu ikut-ikutan mengharamkannya, gitu kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa yuhilluna ma harramallahu fayuhillunah. Kemudian itu para pemuka agamamu, para sarjana-sarjana agamamu, para pendeta-pendetamu itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kamu ikut-ikutan menghalalkan. Fakultu, maka aku mengatakan, Adi bin Hatim berkata, bala, ya memang begitu kelakuan kami waktu itu. Qala fatilka ibadatuhum, maka itulah penyembahan yang kamu lakukan kepada pendeta. Jadi menyembah di sini tidak kemudian rukuk, sujud, sholat, meminta, berdoa, tidak. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita membenarkannya, atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengikutinya, maka di situ hukumnya adalah menyembah orang yang mengatakan itu. Sehingga kita bisa pahami apa? Bahwasannya ketika ada makhluk selain Allah dan Rasulnya yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikutinya. Bahkan orang yang paling wajib kita berbakti sekalipun yaitu orang tua, kita tidak boleh mengikutinya. Hanya saja bersikaplah yang baik, counterlah dengan balasan yang baik, sampaikan dengan ucapan yang baik, dengan hikmah, agar kemudian mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Jangan langsung divonis. Ketika vonis ya orangnya kan malah melawan, gitu kan. Maka ini menjadi jawaban tegas tentang fenomena beberapa waktu yang lalu, bagaimana ada seorang doktor di bidang syariah yang membuat disertasi S3 yang akhirnya menjadikan dia sebagai doktor, di mana dia menghalalkan perzinahan. Seawam-awamnya orang Islam, sebodoh-bodohnya orang Islam, dia tahu bahwasanya hubungan
perzinahan itu haram. Gak ada satupun orang Islam yang mengatakan zina itu halal gitu. Gak ada. Maka datang orang yang sekolah S3 kemudian merumuskan suatu permasalahan, dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang lumayan cukup tebal, diuji oleh para penguji, maka mereka semua terjatuh dalam dosa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sebagaimana kelakuan orang-orang Nasara yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari peribadatan. Ya. Jadi fenomena ini menjadi pembenar bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu akan berlaku terus sampai akhir zaman. Nggak cuma berlaku di waktu zaman dulu gitu. Orang-orang itu kan merumuskan bahwasanya ada metode penafsiran dengan istilah hermeneutika gitu. Bagaimana kemudian suatu tafsir itu adalah konteksnya pada zaman itu. Pada zaman sekarang harus dikiaskan, harus dijabarkan dengan kondisi sekarang, kemudian orang liar untuk kemudian bingkai suatu pendapat gitu. Enggak kemudian pakai pakemnya yang jelas gitu loh. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, ketika hubungan komitmen pacaran di luar nikah itu bisa kemudian menjadi sebab hubungan suami istri dengan dikiaskan pada hubungan tuan dan budak, maka itu adalah kias yang cacat. Kenapa? Karena tuan dan budak hubungannya bukan hubungan berdasarkan komitmen, melainkan hubungan berdasarkan transaksional jual beli. Si tuan membeli budak dari tuannya yang lain, dibeli. Maka kalau kemudian orang berpacaran, komitmennya ini dikiaskan, dianggap sebagai hubungan yang sama dengan tuan dan budak tadi, maka harusnya seorang pacar berhak menjual pacarnya gitu kan. Tapi kan nggak ada pacar yang mau dijual oleh pacarnya gitu ya. Maka kita akan paham bahasanya kondisi yang terjadi itu adalah kondisi yang tidak benar, penyelewengan terhadap aturan agama, dan alhamdulillah muncul sekumpulan, sekelompok atau beberapa ulama-ulama kaum muslimin yang membantah pemikiran ini, dan tentu tetap aja namanya pemikiran yang menyimpang, tetap aja ada yang ngikut. Bahkan ketika di Indonesia ada yang mengaku seorang nabi sekalipun, tetap aja ada yang ngikut gitu kan. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini adalah bab 38 di mana kita diharamkan untuk kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah. Begitu pula sebaliknya, diharamkan untuk kemudian kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti mereka yang menyimpang itu, kita jatuh dalam kemusyrikan, di mana kita kemudian meninggalkan Allah dan Rasulnya, memilih mengikuti makhluk yang seharusnya tidak boleh kita ikuti dalam masalah yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kandungan bab ini yaitu tafsir pada surat An-Nur, di mana ayat ini mengandung suatu peringatan yang tegas supaya kita jangan sampai menyalahi Alkitab dan Sunnah. Ya, jadi ketika udah ada Al-Quran dan Sunnah, maka jangan pernah kita membantah Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemikiran siapapun. Ketika Al-Quran sudah mewajibkan soal jilbab, lalu datang ulama, yang katanya ulama gitu kan, belakangan yang mengatakan jilbab yang dimaksud bukan adalah jilbab yang menutup aurat dengan cara begini dan begitu, tetapi adalah orang yang menjilbabi hatinya, kata dia gitu kan. Kata dia gitu kan. Ini yang disebut sebagai metode penafsiran hermeneutika lah, sampai susah ngomongnya gitu. Jadi sebuah kondisi di mana kemudian dia mengambil intisari dari jilbab, menutup, mengcover gitu kan. Maka kemudian yang di cover bukan fisiknya, kata dia. Daripada berjilbab lalu kemudian akhlaknya jelek, mending nggak berjilbab tapi akhlaknya baik gitu kan. Sama kayak logika kemarin, daripada ngangkat orang Islam yang korupsi, mendingan orang yang nggak Islam tapi nggak korupsi gitu. Seolah-olah orang Islam yang benar nggak ada gitu. Kemudian orang ini datang, maka ketika Anda tahu orang ini datang, maka jangan pernah membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Sampai dibikin buku tafsirnya, sampai anak-anaknya dihadirkan itu. Bilang ini yang anak saya ini nggak saya jilbabin, biar dia kalau mau pakai jilbab biar dari hatinya dimuncul sendiri gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini nih merupakan sebuah bencana dalam agama gitu. Fitnah tadi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Akan datang nanti menimpa kalian adalah fitnah atau menimpa kepada kalian adab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua, tafsir ayat dalam surat Baroah. Surat Baroah itu adalah nama lain dari surat At-Taubah. Tafsirnya adalah ayat pada surat Al-Baroah ini menunjukkan bahwa
Barang siapa yang mentaati seseorang dengan menyalahi hukum yang telah ditetapkan Allah, berarti telah mengangkatnya sebagai Tuhan selain Allah. Masa sih orang Nasoro melakukan kayak gitu kan? Mudah sekali. Ketika Anda punya teman orang Nasoro, tanya aja. Contoh aja, gampang. Kamu sunat enggak gitu kan? Maka ada dua kemungkinan. Dia akan mengatakan enggak atau dia akan mengatakan iya. Kalau dia mengatakan enggak, jelas bisa kita tahu bahwasanya dia tidak kemudian memiliki pendapat wajibnya sunat. Padahal di dalam Alkitab ada perintah untuk wajib sunat. Bahkan orang yang tidak sunat tidak boleh masuk rumah Tuhan gitu kan. Tapi kalau dia kemudian sunat, tanya lagi, sunat yang kamu lakukan itu kenapa tujuannya? Apakah perintah Tuhan yang diwajibkan atau hanya karena niatan untuk mencari sisi kesehatannya? Maka kemungkinan besar dia akan menjawab pada poin yang kedua. Sama halnya tentang larangan makan babi di Alkitab itu ada. Tapi mereka kemudian menyingkirkan itu dan mengatakan babinya itu adalah babi hutan, bukan babi yang diternak gitu kan. Maka kita akan lihat bagaimana orang-orang di Indonesia Timur sana, kemudian orang-orang yang dekat dengan hutan-hutan, mereka yang beragama non-muslim yang dimakan ya babi hutan, karena yang dia pahami agama dia tidak melarang. Hal-hal kayak gini nggak dicegah. Bahkan lebih ngenes lagi, di Eropa sana gitu kan, di Belanda, di Swedia, Jerman dan seterusnya, yang namanya pernikahan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu kan, itu legal secara negara dan dinikahkan di dalam gereja. Padahal nyatanya ada di dalam Alkitab dikisahkan tentang kaum Sodom dan Gomora. Bagaimana kemudian Tuhan sudah menghukum mereka, di dalam Alkitab dibukukan, tidak terhapus ceritanya. Bahkan sebagian mereka membuat filmnya. Tapi kemudian dalam praktek dunia nyata mereka justru bertentangan dengan kitab yang mereka imani, yang mereka klaim sebagai kitab mereka. Maka inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu mengambil ahli-ahli agamanya, orang-orang yang berilmu tentang agamanya, mengetahui Alkitabnya, termasuk juga pemuka-pemuka mereka, sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks yang seperti itu, bukan dalam konteks dituhankan jadi Tuhan, tidak. Tapi dalam konteks mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, diikuti. Maka kalau ada sebagian orang Islam yang melakukan hal yang sama, pokoknya asal kata ustadz saya, asal kata kiai saya pasti benar, saya pasti ikuti gitu kan. Sampai si kiai ngomong, kamu kalau sakit minum kencing bapakmu, itu pun juga diikuti gitu kan. Ketika ditanya halal apa haram, halal gitu kata si kiainya gitu kan. Maka orang-orang seperti ini nggak paham tentang hukum, harusnya kemudian belajar agar jangan sampai terjerumus pada dosa kemusyrikan yang satu ini gitu. Ya. Karena banyak mayoritas di kita itu orang-orang yang taklid itu. Apakah nggak boleh taklid? Boleh. Tapi pastikan yang Anda taklid ini adalah ulama yang sikoh, yang tidak suka mencela-mencele. Mencela-mencele itu apa? Pagi jadi kedelai, nanti sore jadi tempe gitu loh. Ngomongnya A, nanti prakteknya B. Jangan ikuti ulama-ulama yang seperti itu. Cari ulama yang lurus, ketika dia mengatakan ini haram ya haram, halal ya halal gitu loh. Kemudian yang ketiga, perlu diperhatikan bahwasanya arti ibadah sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itu adalah ibadah yang mereka lakukan, yang sebelumnya diingkari oleh Adi bin Hatim. Itu bukan berarti adalah rukuk sujud mempertuhankan pendeta, bukan. Tapi ibadah dalam makna di sini yaitu apa? Orang-orang ini mengikuti pendeta-pendeta mereka yang telah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, padahal Allah sendiri memutuskan yang lain hukumnya. Ya, kita harus hati-hati gitu loh. Ya. Nah, nanti akan datang kata Nabi SAW, sayati alaikum zamanun, akan datang pada satu masa, yastahilluna al-hurra wal harira wal ma'azib wal khamra. Orang-orang yang menghalalkan al-harir, sutra. Udah ada. Bagaimana kemudian sutra dijual bebas, laki-laki memakai, yang pakai kelihatan keren gitu kan, karena memang kainnya mahal, halus gitu kan. Kemudian ada orang yang mendatang menghalalkan alat-alat musik gitu kan. Berapa banyak sekarang konser-konser musik terjadi di mana-mana gitu kan. Bahkan mungkin di handphone kita ada gitu kan. Ketika ditanya hukumnya apa, halal gitu kan, malah kemudian dia menggunakan penghasilannya untuk kemudian melaksanakan haji, umroh, sedekah, bangun masjid dan seterusnya. Padahal nyata-nyata itu haram pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian akan datang orang-orang yang menghalalkan khamr gitu kan.
Ketika dikatakan ini apa ini? Ini brandy, ini whisky gitu kan. Kalau di Indomaret apa namanya? Max gitu, Max atau apa itu. Nah itu ini bukan minuman keras gitu kan. Ini cuma minuman beralkohol dikit gitu katanya. Nah, kemudian yang terakhir akan datang orang yang menghalalkan zina yang kita yang tahu tadi. Namanya Pak Abdul Aziz gitu kan. Namanya aja bagus gitu kan. Tapi justru kelakuannya seperti itu. Nah kita harus hati-hati. Kemudian yang keempat, contoh kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan menyebut Abu Bakar dan Umar, dan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan menyebut Sufyan. Dua ulama ini yaitu Ibnu Abbas dan Imam Ahmad bin Hambal ingin menegaskan kepada umat bahwasannya gak pantas Allah dan Rasulnya ditinggalkan hanya kemudian untuk mendahulukan pendapat selain mereka berdua. Seharusnya seorang muslim mendahulukan Allah dan Rasulnya, baru kemudian pendapat para sahabat atau pendapat para ulama yang lain ketika tidak ditemukan rujukannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, hal tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi pada kebanyakan orang yang menyembah orang-orang solih yang dianggapnya sebagai amal afdol dan dipercaya sebagai wali yang dapat mendatangkan manfaat atau menjauhkan bencana, serta penyembahan orang-orang alim melalui ilmu pengetahuan dan fikih dengan diikuti apa saja yang mereka katakan baik sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulnya atau tidak. Maka hal ini pun kemudian berkembang lebih parah lagi sehingga disembah pula orang-orang yang tidak solih dan dipercaya sebagai wali meski perbuatannya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, dan disembah juga orang-orang bodoh yang tidak berilmu dengan dipatuhi apa saja pendapatnya, bahkan fitnah syirik yang mereka lakukan juga diikuti. Jadi zaman dulu ketika orang-orang Nasara dulu itu yang diikuti tadi berdasarkan ayat tadi itu adalah orang-orang pintar di antara mereka, ahli agamanya dan juga pemuka agamanya atau ulama-ulamanya gitu kan. Dua orang ini. Lah, parah lagi di orang Islam. Dulu yang diikuti adalah kiai-kiainya, ulama-ulamanya, masyayikhnya gitu kan. Makin kesini itu ada orang-orang gila yang diklaim mereka sebagai al-mahjub, orang-orang yang kemudian terhalang penglihatannya dari kita bahwasanya dia bukan gila tapi kita ngelihat gila, tapi sebenarnya dia punya rasa cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya sehingga nampak buat orang awam tuh kayak orang gila. Padahal sebenarnya gila bener gitu loh. Itu ada orang-orang yang ngikutin orang-orang kayak gini gitu. Dia minta apa aja diikuti, dia ngapain aja diiyain gitu kan. Dia ngomong apa aja, kamu harus begini, kamu harus begitu. Oke gitu kan. Yang pernah saya sampaikan kan, dia minta spidol, mobilnya minta supaya aman, nyaman dan selamat di jalan gitu kan. Dicoret-coret ya karu-karuan gitu kan. Dari spidol yang dipegang oleh beliau yakini kayak gitu. Sampai punya keyakinan bisa merubah minuman gelas granita menjadi bensin dan seterusnya gitu kan. Ketika azan Nabi Muhammad SAW ke masjid, sholat, beliau malah megang gitar, main gitar gitu kan. Kemudian ada yang mengingatkan, Pak Habib kenapa kok nggak sholat gitu kan. Wah, marah dia kan, pegang orang itu dicengkiweng gitu. Cengkiweng itu apa sih? Dimasukin di ketiaknya gitu. Kata yang kemudian digitukan gitu kan, wah saya melihat Mekah, saya melihat Madinah gitu katanya. Manifidin azani Allah wa iyyakum, kitab ini ditulis tahun 1200 Masehi yang Hijriah yang lalu gitu loh. Sudah ratusan tahun yang lalu ketika menulis ini, hari ini tuh ada gitu loh. Maka kita akan paham bahwasannya memang fenomenanya orang makin kesini makin banyak orang-orang yang enggak berilmu. Maka bersyukurlah Anda tidak termasuk di antara mereka yang mengikuti orang-orang gila. Bahkan ada yang ngikutin binatang, dibikinnya kuilnya, kuil dewa monyet, kuil dewa tikus, kuil dewa kobra gitu kan, ular gitu kan. Ditaruhnya di situ semua makanan-makanan buat binatang-binatangnya itu. Dari mulai susu, kue, daging semua ditaruh di situ. Ularnya dicium-cium gitu kan, monyetnya disembah-sembah gitu kan, dimintai restunya gitu kan. Padahal kalau monyetnya bisa ngomong mungkin dia akan malah memaki-maki orang itu gitu kan. Perasaan saya udah bodoh, kamu lebih bodoh lagi gitu kan. Ya kita harusnya mikir kayak gitu loh. Dan bersyukurlah kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, kalau kita kemudian masih kembali ke zaman-zaman itu, maka berarti Anda belum bisa menghayati nikmat iman yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala
yang apa? Yukhrijunakum minad dhulumati ilan nur. Iman yang benar itu mengeluarkan kalian dari belenggu kegelapan menuju cahaya. Bayangin orang-orang yang melakukan itu kan terbelenggu. Lihat ular dianggap Tuhannya, lihat tikus dianggap Tuhannya, lihat kerbau dianggap sesembahannya yang harus mintai restu. Ada burung lewat bunyi ini bunyi itu, dia kemudian harus membatalkan perginya karena nanti itu akan berakibat pada ini dan itu. Kan orangnya jadi ngapa-ngapain jadi susah gitu loh. Adapun kita orang-orang yang bertauhid maka total, gak ada urusannya kecelakaan saya, kemanfaatan saya dengan binatang ini binatang itu. Gak ada urusannya dengan nomor 13, gak ada urusannya dengan nomor 4, gak ada urusannya dengan nomor-nomor tertentu, hari-hari tertentu. Semua bebas kita mau ngapain aja. Ya. Karena bidina azani Allah wa iyyakum, inilah yang kemudian menjadi hal besar yang harus kita selalu syukuri, bahwasanya kita memiliki nikmat iman yang benar membebaskan kita dari segala macam belenggu-belenggu yang aneh-aneh, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar merdeka, bebas mau ngapain aja sesuai koridor Allah dan Rasulnya. Enak jadi orang beriman, ya. Makan apa yang kemudian Anda lihat makan. Kalau kemudian jatuh ada larangannya, stop gitu kan. Ibadah kalau nggak ada perintahnya jangan kerjain gitu kan. Hukumnya berkebalikan antara makanan dan ibadah. Ibadah itu dikerjain kalau ada perintahnya. Makanan boleh dimakan semuanya sampai ada larangannya Anda berhenti. Gitu. Mau minum apa? Misal coklat, ada larangannya nggak? Nggak ada, minum. Mau makan apa? Ganja, ada larangannya nggak? Nggak ada. Ada, memabukkan, stop gitu kan. Gitu. Ibadah gitu. Sholat sunnah, ada perintahnya nggak? Ada, lakukan. Sholat 1000 rakaat ada perintahnya nggak? Nggak ada, ya usah dikerjakan gitu kan. Maka orang beriman itu seperti itu, dan harusnya mereka semua yang melakukan itu tuh tahu dalam kaidah usul fikih itu kaidah dasar banget itu. Bagaimana kemudian yang terkait ibadah itu harus ada perintahnya, yang terkait dengan makanan itu harus ada larangannya. Mereka harusnya tahu dan sangat tahu, tapi ya kemudian gak mau tahu karena ada kultus individu yang berlebihan. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.